pas itu melewatin masa yang aku cari tempat praktikum lumayan lama. Aku pas itu cari tempat praktikumnya untuk bulan yang bukan bulan semester kuliah. Kayak misalnya di Jerman kan official semester itu kan mulainya bulan Oktober, kalau nggak bulan April gitu, tergantung tempat kuliah, tapi kebanyakan sekitar bulan itu. Pas itu aku ngambil internshipnya itu di bulan yang nanggung, kayak sekitar bulan Januari Februari gitu, di saat orang-orang malah lagi ujian gitu kan. Jadi menurut aku timing kita ngambil praktikum kapan itu pengaruh juga, karena perusahaan kebanyakan ada yang buka lowongan magang itu buat orang-orang yang buat student-student yang emang semester itu harus magang. Jadi mereka kebanyakan bikin lowongan itu pas awal semester mulai. Jadi buat pertimbangan kalau nanti mau cari magang, lihat kira-kira magangnya mau bulan apa, dan kalau bisa daftar dari 2 bulan sebelumnya. Soalnya kalau kita keterima di perusahaan yang kotanya beda dari kota tempat kita tinggal, kita masih punya waktu buat cari rumah lagi, buat pindahan, karena cari rumah lagi tuh di Jerman susah. Pindahan juga kadang repot karena kita cuma student gitu, kita nggak punya mobil di sini, kita harus sewa dan lain-lain. Jadi ya pertimbangan aja gitu. Aku cerita soalnya aku habis ngelewatin itu, dan itu lumayan makan waktu dan tenaga juga. Dan aku cerita dikit kalau misalnya kita praktikum di Jerman itu kebanyakan ada yang nggak dibayar. Kayak teman-teman aku beberapa dia nggak dibayar, ada juga yang dibayar tapi misalnya dibayarnya cuma apa sih, standar gitu, UMR. Tapi ada juga yang dibayarnya udah kayak orang part time kerja gitu yang lumayan. Jadi itu tergantung kebijakan perusahaan lagi. Jadi untuk magang kita harus keluar biasanya, magang di luar kampus. Tapi itu balik lagi, ada yang kadang kita tetap bisa magang di kampus lain, atau kita bisa magang di perusahaan, atau magang di rumah sakit. Itu banyak banget pilihannya. Tapi pas itu aku cari kalau bisa jangan di universitas lain, karena pertimbangan aku kalau di universitas lain kita nggak digaji gitu. Terus kedua, kalau misalnya di rumah sakitnya perusahaan, di rumah sakitnya universitas, menurut aku belum tentu digaji juga. Jadi pas itu aku nggak mau cari yang berhubungan sama universitas atau kayak rumah sakit universitas. Itu aku pas itu nggak cari. Aku pas itu cari buat magangnya itu di perusahaan, karena menurut aku rata-rata perusahaan gaji kita. Tapi intinya satu sih, kita harus bersyukur kalau misalnya kita dapat tempat praktikum gak digaji pun kita udah bersyukur, karena cari praktikum susah. Terus kalau kita praktikumnya cepat selesai, kuliah kita juga cepat selesai gitu. Jadi long termnya, jangka panjang, kita semakin cepat lulus kuliah, semakin cepat kita bisa dapat gaji orang full time gitu. Jadi itu nggak rugi-rugi banget kalau kita nggak digaji sama sekali pas praktikum. Ya kalau digaji pun ya kita bersyukur gitu kan, karena kita lumayan bisa cukupin kebutuhan kita. Aku tahu sih teman aku yang gak digaji tapi dia tetap bisa kerja pas weekend, jadi tetap aja dia bisa penuhin kebutuhan dia sendiri. Tips kecil dari aku adalah kita jangan bandingin diri kita sama orang lain, karena aku bisa punya teman yang misalnya dia magang di perusahaan oke, gajinya oke, nanti kita jadi kepikiran. Atau temen aku ngelihat ada yang digaji padahal dia nggak digaji, nanti dia juga istilahnya sedih. Padahal banyak di luar sana yang masih cari tempat magang juga susah, banyak yang bahkan masih struggle buat kuliah. Jadi keadaan kita itu nggak bisa dibandingin sama orang lain. Itu menurut aku penting banget sih. Kalau misalnya kita terlalu banyak bandingin gaji, bandingin apa, itu kita hidupnya nggak bakal bisa tenang gitu. Jadi selama kita ngelakuin yang terbaik, kayaknya kita tetap udah bisa bersyukur atas pencapaian kita saat itu. Jadi sekarang aku mau cerita dikit tentang pindahan. Aku lupa aku udah pernah bikin video atau enggak tentang pindahan, tapi simpelnya orang biasa pindahan itu di sini
minta tolong temen, jadi kayak banyak yang pindahannya kalau kotanya nggak jauh mereka bolak-balik gitu, mereka bawa koper terus naik kereta terus sama temennya nanti balik lagi gitu kan. Buat aku sih kalau pindahan lebih enak naik bus daripada naik kereta kalau nggak terlalu jauh, karena kalau naik bus kita tinggal taruh kopernya di bawah dan kita tinggal duduk santai gitu. Kalau misalnya kita naik kereta kita harus gotong ke atas, terus cari tempat buat taruh koper tuh lumayan susah juga, kadang nyelipin di belakang kursi yang tempat taruh koper tuh bisa selalu penuh, kalau ngangkat koper ke atas juga berat gitu kan, dan tempat yang disediain buat koper kadang lebih seringnya tuh penuh, jadi kita harus pegang tenteng itu. Jadi menurut aku kalau misalnya harus pindahan yang gak terlalu jauh, mau naik bus itu lebih enak daripada naik kereta. Terus ada juga yang nyewa mobil, karena sewa mobil ya masih lebih oke gitu kan daripada kalau kita nyewa orang pindahan. Kadang nyewa orang pindahan juga lumayan mahal. Aku pas itu cuma pernah cari sedikit sih, jadi aku kurang tahu info detail. Selain itu yang biasa sering orang lakukan itu mereka suka beli karton dus gitu yang gede, terus mereka masukin barang-barang mereka, baju dan lain-lain, dan mereka kirim barang mereka itu sebagai paket. Jadi kalau kita ke DHL, kita ke Hermes, bagian yang deliver yang di sini, itu mereka punya paket untuk orang pindahan. Jadi mereka bisa ngangkat paketnya dari rumah kita, atau enggak kita yang bawa itu ke stasiun mereka, nanti mereka bakal kirim itu ke rumah baru kita gitu. Plus minusnya itu, plusnya enak, barang kita udah langsung dibawa sama mereka. Minusnya kita harus nentuin, sesuaiin paket itu datangnya hari apa, kita harus ada di tempat rumah baru kita, karena kalau kita nggak di sana siapa yang mau nerima paketnya. Jadi pas itu ada yang ngechat aku terus nanya bisa nggak selama stud call itu kita udah kerja, dan itu balik lagi pertama apakah kita udah punya izin kerja di visa studi kita. Setahu aku kebanyakan kita tuh baru bisa kerja kalau udah tinggal 1 tahun di Jerman. Itu di visa studi baru di print nanti boleh kerja 120 hari full day atau 240 hari half day. Jadi hitungan full day half day-nya tuh, full day tuh sekitar 6 jam ke atas, itu baru hitungannya full day. Dan buat visa studi seminggu itu maksimal 20 jam kerjanya. Jadi pas aku keterima stud call, aku udah dibikin visa yang baru, aku ngelihat itu ada tulisannya bisa kerja, dan setelah ada tulisan itu aku baru kayak cari info kerja. Tapi itu kan dari izinnya. Nah kedua adalah kemampuan kitanya. Pas itu kebetulan di aku stud call Hamburg, kita cuma dinilai masuk ijazah stud call itu yang semester 2. Berarti semester 1-nya itu yang penting lulus doang, itu nilainya nggak dihitung di ijazah. Makanya pada saat itu aku mutusin untuk kerja pas semester 1 karena nilainya belum terlalu berpengaruh. Selama untuk lulus aku merasa aku bisa saat itu, jadi aku akhirnya iseng-iseng aja aku pengen coba kerja. Tapi pas semester 2 akhirnya aku stop kerja karena aku harus fokus ngejar nilai. Kalau misalnya ada yang tetap mutusin untuk kerja semester 2, ya terserah mereka gitu. Tapi makanya balik lagi, ini keputusan masing-masing. Apakah kita bisa dapat nilai yang bagus kalau kita kerja di semester 2? Itu pengaruh. Karena nilai ijazah stud call kita itu nentuin kita bisa kuliah S1 jurusan yang kita mau di kampus mana, itu pengaruh. Jadi kalau bisa stud call yang sebaik mungkin, termasuk kuliah sebaik mungkin, kerja itu sampingan kalau bisa doang. Tapi kalau misalnya beberapa ada yang emang butuh banget support financial dan harus kerja, berarti usaha kita harus effort lebih gitu, kita harus kerja tapi somehow kita harus kejar materi juga gitu, dan itu pasti berat banget. Makanya kita sesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Walaupun gak bisa dipungkiri kerja kadang bisa pengaruhin, nurunin kualitas kuliah kita, itu bisa pengaruh